Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Aryan Bagus Saputra, 2. Muhammad Rizky Agusta, 3. Lailatul Dari Salamah, 4. Talita Salwa Rahmawati, dan yang terakhir saya sendiri, Selin Albita Berlian, akan membahas mengenai kontribusi Islam terhadap peradaban dunia. Pada bab 7 ini mengenai kontribusi Islam terhadap peradaban dunia, akan dibagi menjadi 4 pokok bahasan. Yang pertama, jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Yang kedua, ketertinggalan umat Islam di bidang ipteks dan budaya. Yang ketiga, menuju kebangkitan umat Islam. Yang keempat, Islam Nusantara, potret kebudayaan Islam Indonesia. Yang pertama, ada jejak peradaban Islam dalam peradaban modern. Peradaban merupakan serapan dari bahasa Arab al-adab. Secara umum, kata adab dimaknai dengan seluruh aktivitas manusia yang bersumber dari perilaku yang terpuji. Dalam bahasa Indonesia, kebudayaan berarti hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Efat Al-Syarkawi membedakan kebudayaan dan peradaban. Menurutnya, kebudayaan merupakan bentuk ungkapan tentang semangat mendalam suatu masyarakat, sedangkan peradaban lebih berkaitan dengan wujud kemajuan mekanis dan teknologis. Ditinjau dari sumbernya, kebudayaan Islam adalah seluruh aktivitas manusia yang secara inspiratif bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kebudayaan Islam adalah perwujudan dari akhlak yang berasal dari Al-Quran, sedangkan wujud dari seluruh aktivitas budaya Islami yang konkret dan dapat diindra oleh manusia adalah bentuk dari peradaban Islam. Secara historis, peradaban Islam sebagai bentuk dari kebudayaan Islam telah mengalami kemajuan dan kemunduran. Hal ini dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal umat Islam pada saat itu. Adapun sebab-sebab kemajuan umat Islam, menurut Badri Yatim, periodisasi masa kemajuan Islam berlangsung antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Masa ini adalah masa 3 kekhalifahan, Khilafah Rashidah, Khilafah Bani Umayyah, dan Khilafah Bani Abbas. Kemajuan ini menurut Huda dipengaruhi oleh dua tradisi yang sama-sama menghantarkan masyarakat Arab pada sebuah budaya yang maju dan progresif. Salah satu keunikan peradaban Islam adalah sifat adaptif dan terbuka dalam menyerap dan mengadopsi unsur-unsur peradaban besar dunia, seperti Yunani, Persia, India, dan Cina. Peradaban serapan itu kemudian dikembangkan secara kreatif dan inovatif dengan menonjolkan unsur-unsur Islam. Selanjutnya adalah sebab-sebab kemunduran umat Islam. Setelah mencapai puncak keemasan, peradaban Islam kemudian mengalami masa kemunduran. Menurut analisis para sejarawan, keruntuhan peradaban Islam disebabkan setidaknya oleh dua hal, politik dan moral. Secara politik, telah terjadi friksi dan konflik di antara putra mahkota yang melibatkan kekuatan militer untuk saling berebut kekuasaan. Secara moral, para penguasa kehilangan kredibilitas karena perilaku nista dan meninggalkan ajaran Islam. Mereka menjadi penguasa yang serakah, pemuja harta, tahta, dan wanita. Kontribusi ilmuwan Muslim klasik dalam kemajuan Barat modern. Umat Islam pernah menorehkan kegemilangan peradaban pada sekitar abad 7 sampai dengan abad 13 Masehi. Bahkan beberapa abad setelahnya, pengaruh itu masih sangat terasa kuat di Eropa. Pada abad-abad yang dikenal sebagai The Golden Age of Islam, kaum Muslim menjadi mercusuar peradaban dunia dan pelopor kecemerlangan ilmu pengetahuan. Peradaban Muslim menjadi rujukan dari umat lain. Para pencinta ilmu pengetahuan dari berbagai penjuru Eropa Barat seperti Italia, Prancis, Swiss, Jerman, dan Kepulauan Inggris berdatangan ke Andalusia. Mereka datang untuk mendalami ilmu pengetahuan dan budaya Arab Islam untuk kemudian menyebarkannya ke berbagai penjuru di Eropa. Pada saat itu banyak sekali ilmuwan Muslim yang menjadi pelopor perkembangan ilmu pengetahuan di banyak bidang. Dari mereka diantaranya adalah Jabir bin Hayyan, seorang ahli kimia, Muhammad bin Musa al-Khwarizmi, ahli bidang trigonometri, Al-Kindi dalam bidang astronomi, Ibnu Sina dalam bidang filsafat terutama kedokteran. Poin berikutnya adalah mengenai ketertinggalan umat Islam di bidang ipteks dan budaya. Setelah beberapa abad berada di puncak peradaban dunia, umat Islam memasuki fase kemunduran. Nasib tragis menimpa umat yang pernah memimpin peradaban ini. Mereka mengalami kehinaan dan ketertindasan dalam penjajahan. Kemiskinan dan kebodohan menjadi sesuatu yang melekat padanya. Pernah memberikan ilustrasi mengenai realitas yang menyedihkan umat ini dengan mengatakan dewasa ini dunia Islam praktis merupakan kawasan bumi yang paling terbelakang di antara penganut agama-agama besar.
Praktis tidak satupun agama besar di muka bumi ini yang lebih rendah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi atau ipteknya daripada Islam. Dengan perkataan lain, di antara semua penganut agama besar di muka bumi ini, para pemeluk Islam adalah yang paling rendah dan lemah dalam hal sains dan teknologi. Harun Nasution menyimpulkan bahwa setelah fase kemunduran tersebut, bukan semangat kejayaan Islam yang justru berkembang di kalangan umat Islam, melainkan semangat menerima apapun yang terjadi karena dipercaya itulah ketentuan Allah yang baru diterima. Maka semangat itulah yang perlu diperbarui oleh umat Islam, merubah pemahaman tradisional menjadi pemahaman baru dan modern untuk kembali meraih kejayaan Islam. Sebagian pemikir Muslim menyatakan bahwa keterbelakangan umat Islam dalam iptek dikarenakan umat Islam lalai dalam memahami serta mengamalkan ajaran agamanya. Padahal Islam sendiri menganjurkan umatnya untuk mempelajari dan menguasai iptek. Tantangan umat Islam masa kini adalah bagaimana caranya mencetak orang-orang yang beriman yang menguasai iptek dan sebaliknya yaitu ahli-ahli iptek yang berimtak. Kemunduran di bidang iptek ini menyebabkan negara berpenduduk mayoritas muslim tidak bisa membuat rakyatnya makmur meski memiliki sumber daya alam melimpah. Dampak lain ketidakmampuan menguasai perkembangan teknologi adalah umat Islam kehilangan harga diri dan kepercayaan diri. Beberapa di antara mereka kemudian menjadi pengikut budaya negara-negara barat. Mereka menyerap begitu saja nilai-nilai, ideologi, dan budaya materialis dan sekular atau anti-Tuhan melalui kemajuan teknologi informasi dan media komunikasi barat. Akibatnya, krisis sosial moral dan kejiwaan melanda sebagian besar bangsa muslim. Kenyataan memprihatinkan ini sangat ironis. Umat Islam yang mewarisi ajaran suci ilahiyah, peradaban, dan iptek, Islam yang jaya di masa lalu, justru kini terpuruk di negerinya sendiri, yang sebenarnya kaya sumber daya alamnya, namun miskin kualitas sumber daya manusianya, pendidikan, dan iptek. Ketidakadilan global ini terlihat dari fakta bahwa 80% kekayaan dunia hanya dikuasai oleh 20% penduduk kaya di negara-negara maju, sementara 80% penduduk di dunia di negara miskin hanya memperebutkan remah-remah sisa makanan pesta pora negara-negara maju. Dalam jurnal Sains Nature disebutkan bahwa perkembangan sains di dunia Islam tak menatap kemajuannya. Negara-negara Islam di Afrika Utara masih berkutat dengan masalah kemiskinan dan masalah sosial dan ekonomi, sehingga tak menunjukkan kemajuan dalam bidang sains. Sedangkan di negara-negara teluk yang kaya minyak, rupanya berkah petrodolar tidak serta-merta membangkitkan riset sains. Negara teluk yang dianggap maju dalam sains adalah Iran, yang terwakili oleh proyek riset nuklir dan persenjataan militer. Sedangkan Turki, satu-satunya anggota OKI yang juga anggota Uni Eropa, memacu dirinya dalam riset sains karena ingin mensejajarkan diri dengan masyarakat Eropa yang lain. Di anak benua Asia, Pakistan juga pelopor dalam riset sains khususnya dalam persenjataan nuklir. Tidak dapat dipungkiri bahwa yang sering melakukan kegiatan-kegiatan penemuan adalah lebih banyak dilakukan oleh negara-negara barat yang mayoritas beragama non-Islam dan negara Islam atau negara dengan mayoritas muslim hanya sebagai pengguna hasil temuan atau teknologi yang mereka hasilkan. Menurut Cemil Agdogan, penguasaan pada bidang ilmu sains inilah rahasia sejati kemajuan barat. Ia merupakan kerja abstrak yang kemudian berbuah pada kemampuan menciptakan teknologi. Jika negara-negara Islam hanya memproduksi piranti teknologi melalui imitasi teknologi barat tanpa penguasaan landasan ilmiah, maka mereka menurutnya tidak akan pernah mengambil alih kepemimpinan ilmiah dari barat. Supremasi barat dalam teknologi berbasis sains akan terus berlanjut. Sehingga di antara penyebab ketertinggalan umat Islam di bidang iptek dan budaya adalah karena lalainya dalam memahami serta mengamalkan ajaran agamanya, pola pikir tradisional Jabariyah, dan tidak menguasai perkembangan iptek. Baik, selanjutnya menuju kebangkitan umat Islam. Yang pertama, umat Islam secara individual memiliki potensi untuk maju. Namun, secara kolektif umat Islam masih banyak memiliki kelemahan. Yang kedua, umat Islam harus memiliki kepercayaan diri yang kuat untuk bisa bangkit dari keterpurukan dengan seluruh potensi yang dimiliki. Yang ketiga, potensi yang didasarkan atas pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan hadis Nabi. Yang keempat, umat Islam seharusnya tidak menutup diri dari tradisi dan ilmu pengetahuan yang datang dari umat non-muslim. Yang kelima, sikap antipati terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi akan menjadikan umat Islam semakin jauh tertinggal. Yang keenam, Al-Quran adalah panduan, inspirasi, dan moralitas yang akan menghindarkan
umat Islam dari perilaku yang tidak terpuji. Dan yang terakhir, jadi langkah yang diambil umat Islam untuk bangkit dari keterpurukan adalah dengan mempelajari seluruh prestasi Barat modern untuk dapat bersaing. Islam Nusantara, potret kebudayaan Islam Indonesia. Islam Nusantara adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW yang diikuti oleh penduduk asli Nusantara atau Indonesia atau orang yang bertempat tinggal di dalamnya. Potret kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan Islam yang pertama kali berdiri di Nusantara adalah Samudra Pasai pada abad ke-13. Selanjutnya diikuti oleh Kerajaan Aceh. Di wilayah Jawa, terdapat Kerajaan Islam Demak. Setelah Demak runtuh, dilanjutkan oleh Kerajaan Pajang di Kertasura, Kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta, Kesultanan Cirebon, dan Banten. Di Kalimantan, berdiri Kerajaan Banjar dan Kerajaan Kutai. Selain itu, berdiri pula kerajaan-kerajaan di Maluku dan Sulawesi, seperti Gorontalo, Wajo, Sopeng, dan Luwu. Kemudian yang kedua adalah wujud peradaban Islam di Indonesia. Wujud dari peradaban Islam di Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah birokrasi keagamaan. Di semua kerajaan Islam, penasehat raja adalah para ulama. Yang kedua, ulama dan karya-karyanya. Ulama Muslim terkenal pertama di Indonesia adalah Hamzah Fansuri, seorang tokoh sufi pertama yang mengarang kitab Asrarul Al-Arifin fi Bayan ila Suluk wa At-Tauhid yang berasal dari Fansur atau Barus, Sumatera Utara. Ulama lain yang terkenal adalah Syamsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri dari Aceh, dan Abdurrauf Singkel. Kemudian yang ketiga yaitu arsitek bangunan, yang tertuang dalam arsitektur masjid-masjid di Indonesia. Kemudian, seni Islam dalam peradaban Indonesia. Seni baca Al-Quran atau qiraah dan sholawatan. Qiraah sifatnya kuat tahan. Seni Islam lain yang sifatnya live-me atau sepanjang zaman adalah sholawatan. Bila seni qiraah adalah manifestasi keimanan kepada Allah, maka seni sholawatan bertahan sebagai bukti kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam seni Islam dalam peradaban Indonesia, ada pula musik gabus dan rebana. Musik Islam menemukan identitasnya seiring berkembangnya Islam yang dibawa oleh para sufi, ulama, dan pedagang Arab. Contohnya yaitu adalah rebana dan gambus. Kemudian ada grup musik modern Islami. Grup musik Islam bermunculan di Indonesia ke dalam musik dakwah Islam. Contohnya lagu religi oleh grup band Ungu dan Rhoma Irama dengan dakwah dalam musik dangdutnya. Kemudian yang terakhir adalah seni kaligrafi. Perkembangan seni kaligrafi di Indonesia berkembang pesat karena kerajaan Islam mendorong kreasi seni untuk bangunan arsitektur. Setiap daerah di Indonesia cenderung memiliki gaya arsitektur yang berbeda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.